Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Walhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawat. Walhamdulillahilladzi anzalas sakinata war rahmata lidzakirina lahu wadzakirat. Salawatullah wa salamuhu ala sayyidis sadat nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi allazina hum kal anjumiz zahirat. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa syukur atas panjang usia yang telah Allah berikan kepada kita, atas sehat yang telah dianugerahkan kepada kita, atas kesempatan perjumpaan kita dengan bulan mulia ini. Semoga ini semua pertanda bahwa Allah menghendaki kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang terampuni, tersayangi, dan insya Allah akan dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah. Dalam setiap kali, dalam berbagai macam kondisi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kita untuk memiliki rasa takut kepadanya. Atau dalam bahasa Al-Quran, bahasa agama disebut dengan taqwa. Rasa takut ini kenapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang bisa melakukan apa saja terhadap kita, tetapi kita masih didorong dengan berbagai macam cara supaya kita bisa punya rasa takut. Kenapa? Sebab faktanya banyak yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak hal yang jauh lebih menakutkan daripada Allah itu sendiri. Bahkan tidak jarang ada orang yang lebih takut, dia lebih takut tidak makan sampai kemudian menghalalkan segala cara daripada dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas larangan-larangannya itu. Sehingga sedemikian sulitnya untuk bertakwa kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan berbagai macam cara, berbagai macam perangkat supaya tumbuh rasa takut di dalam hati kita. Kita tahu bahwa Ramadan ini dikaitkan dengan rasa takut kepada Allah. Ayatnya berulang-ulang dibaca setiap tahun, bahkan dalam setiap Ramadan bisa jadi panjenengan yang hadir di sini mendengar ayat dari surah Al-Baqarah ayat 183 itu di tempat lain dibahas lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangankan yang bisa baca Quran, yang ummi sekalipun saking seringnya dibaca hafal. Tapi apakah benar-benar kemudian memunculkan rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal ini istilahnya cara yang paling recommended dari Allah. Pengen takwa enggak? Pengen. Ada caranya. Apa itu? Salah satunya berpuasa. Secara logika Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Puasa Ramadan yang sebetulnya harusnya memunculkan rasa takut kepada Allah. Yang dilakukan hanya setahun sekali, harusnya sholat
yang kita lakukan sehari 5 kali yang wajib itu justru lebih efektif untuk merawat dan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sama-sama wajib. Salat 5 waktu diwajibkan bagi orang yang beriman kepada Allah. Puasa pun adalah kewajiban juga yang diwajibkan kepada orang yang beriman kepada Allah. Tetapi pertanyaannya apakah rasa takut itu bisa kita munculkan? Pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Sebetulnya puasa itu, hukum asalnya itu atau bawaannya itu melahirkan ketakutan kepada Allah. Dengan kata yang paling sederhana begini. Tidaklah ada orang yang menunaikan ibadah puasa Ramadan kecuali karena dia takut kepada Allah. Itu logika paling sederhana. Tidaklah ada orang yang sholat 5 waktu bahkan tanpa ada suruhan siapapun, tanpa ada caper-caper kepada siapapun, lalu dia kok sholat 5 waktu, pasti itu karena takut kepada Allah. Apa sih rasa takut ini yang dalam bahasa agama disebut dengan takwa? Rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah ini adalah sikap kooperatif, kepatuhan. Kenapa sampai sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala itu mengiming-imingi berbagai macam balasan supaya kita jadi orang yang kooperatif kepada Allah. Kooperatif itu bahasa kampungnya, nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa itu maknanya imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yang sholat 5 waktu sudah nurut sama Allah? Sebetulnya pengen nurut. Cuman gak tahu ternyata perilakunya justru termasuk dalam kategori perilaku tidak nurut sama Allah. Kok bisa ada orang yang sholat tapi masih melakukan hal-hal yang haram? Jawabannya ya karena tidak serius beragama Bapak Ibu. Orang yang serius beragama itu sama kayak kalau panjenengan kepengen diterima pekerjaan, kerja dalam satu perusahaan yang spesialisasinya di situ jelas. Kalau kepengen diterima ya mesti belajar tentang kira-kira apa saja yang akan menjadi tes masuknya. Orang beragama yang serius itu seserius orang mau masuk kuliah perguruan tinggi atau mau melamar beasiswa. Seberapa persiapannya? Belajar bahasa Inggris sampai keluar kota berbulan-bulan. Demi apa? Demi mendapatkan beasiswa. Ini yang serius. Tapi apakah kita beragama ini serius? Seserius itu. Tidak ngerti cara sholat. Tapi tidak pernah belajar fikih sholat. Gak ngerti cara berwudu, tapi gak pernah kepengen belajar wudu. Bahkan bertahun-tahun, kayaknya di KTP itu sejak bikin KTP umur 17 tahun sampai umur 50 tahun. Kira-kira 33 tahun beragama Islam, tapi bacaan Qur'annya belum benar. 33 tahun. Dan tidak pernah ada gerakan untuk serius memperbaiki bacaan Qur'annya. Para jamaah rahimakumullah. Jangan hanya berharap setiap tahun ketemu sama Ramadan, tapi satu sisi semangat di bulan Ramadan itu adalah semangat tutup gendang. Hanya seminggu di awal dan seminggu di akhir. Atau bahkan 3 malam di awal dan 3 malam di akhir. Berharap mendapatkan yang awal itu rahmah, atau di tengah nanti hadir semalam mendapatkan maghfirah, di akhir lalu mendapatkan
yang lainnya. Atau langsung mau masuk surga. Masya Allah, semoga terkabulkan. Tetapi hayhata, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan seberapa serius mencarinya. Masya Allah, dalam hadis-hadis sahih diceritakan bahwa Rasulullah SAW yang terampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, kalau ketemu bulan Ramadan itu seriusnya luar biasa. Bukan hanya beliau saja, tapi keluarganya pun diajak untuk serius menjalani, menghidupi malam-malam bulan Ramadan. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kalaupun tidak banyak ibadah taat yang bisa dilakukan, paling tidak di bulan Ramadan ini jangan ada kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan kepada Allah itu bukan hanya tentang syahwat biologis saja. Kemaksiatan kepada Allah itu luas cakupannya. Bahkan kalau misal panjenengan di antara panjenengan ini adalah seorang penyedia jasa parkir misalnya. Di saat bulan Ramadan jujur misalnya tarifnya 2.000, kalau dikasih 5.000 kembalikan 3.000. Bahkan itu bagian dari ketaatan kepada Allah melalui kejujuran atas syariatnya. Sesederhana itu untuk menjadi hamba Allah yang soleh, yang baik. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, jangan pernah kita mengambil hak orang lain sekecil apapun. Sebab bukan kecil nominalnya, tetapi perampasan hak orang lain itu yang akan menjadi nilai tersendiri. Tentu yang lain juga dengan hal yang sama. Jualan karena tidak ada kembalian 1.500. Lalu tanpa akad yang jelas dikasih makanan dan lain sebagainya. Ini harus dihindari sebagai bagian dari bentuk kita kepengen takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari hal-hal yang nampaknya kecil, tidak ada yang kecil. Sebab di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala semua akan ada balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ. Zarrah ini adalah perumpamaan yang kulon jenengan niku diparingi sak zarrah niku mboten kersa. Saking kecilnya. Tapi walaupun sekecil itu, sebiji yang kalau kita pegang itu kayak gak ada nilainya. Tapi dalam ayat itu Allah tegaskan, tak bales. Tak bales, walaupun sekecil yang kau gak mau kau anggap itu gak ada nilainya. Tetap tak bales kata Allah. Betapa senangnya kalau yang kecil dan Allah bales itu adalah hal baik. Kejujuran itu bagian dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa panas tapi tetap tahan untuk berpuasa. Kenapa? Karena jujur takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harapannya ketika kita sudah berusaha melatih seperti ini akan menjadi karakter, Pak. Menjadi kebiasaan kita. Di Ramadan, di luar Ramadan sama. Yang bukan haknya gak mau. Ini keren sekali. Jangan dianggap sesuatu yang remeh. Sebab apa? Di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan. Bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Semakin patuh seseorang, semakin Allah muliakan dia. Bagaimana cara kita patuh tadi? Bukan hanya melaksanakan sholat wajib, puasa wajib, bahkan tidak mengganggu hak orang lain, tidak mengganggu kenyamanan hidup orang lain, tidak merampas hak orang lain, itu bagian dari kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, merahmati kita, menguatkan kita untuk berproses menjadi bagian dari hamba-hambanya yang patuh kepadanya. Sehingga kita termasuk dalam ayat Al-Quran di dalam surah
Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala tegaskan innal muttaqina fi maqamin amin. Orang yang patuh kepada Allah besok dipastikan tempatnya aman, tempatnya nyaman, penuh dengan kesejahteraan. Bahkan bukan hanya besok di akhirat, sejak di dunia pun sudah Allah siapkan tempat yang mulia buat dirinya. Semoga kita termasuk yang disiapkan tempat yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.